Heboh, Ibunda Aldila Jelita sesali anak yang selama ini disayangi dan dicintainya, memilih hengkang dari kehidupannya dan memilih rujuk bersama Indra Bekti. Ya, Ibunda Aldila Jelita juga mengingat kembali bagaimana sakitnya ia melahirkan Aldila Jelita yang saat itu lahir dalam usia kandungan 10 bulan dan mengalami sakit hingga nyaris meninggal dunia. Kini memilih untuk tidak sependapat dengan keputusannya dan memilih pergi bersama Indra Bekti. Lantas, seperti apa kekecewaan mendalam yang disampaikan Ibunda Aldila Jelita yang disampaikannya kepada tim intens investigasi kemarin? Benarkah Ibunda Dila kini sudah menutup pintu maafnya rapat-rapat baik untuk sang anak maupun menantunya Indra Bekti? Kembali rujuknya biduk rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita memang menjadi kabar bahagia untuk beberapa orang, namun tidak bagi Ibunda Aldila Jelita. Dengan mengeluarkan emosi yang meledak-ledak, Ibunda Aldila Jelita ternyata memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya sekeras itu menolak kembali bersatunya sang anak dengan Indra Bekti. Lantas, seperti apa penerawang Denny Darko melalui kartu tarot melihat emosi yang terus diutarakan oleh Ibunda Aldila Jelita saat ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Posisi Dila kita balik yuk. Saya jadi Dila, Dila jadi saya. Posisi Dila dikhianatin oleh anaknya seperti ini. Dia mengandung 9 bulan. Pemirsa intens investigasi, meluapnya emosi yang tak bisa tertahankan Ibunda Aldila Jelita terkait keputusan anaknya yang ingin segera kembali merengkuh biduk rumah tangganya yang sempat karam bersama Indra Bekti, memang menimbulkan pro kontra yang cukup besar baik di kalangan masyarakat ataupun warganet. Mengungkapkan berbagai fakta mengejutkan terkait pribadi mantan suami anaknya itu, sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, Ibunda Aldila Jelita memiliki rasa sayang yang amat mendalam untuk putri kesayangannya itu. Namun yang tak bisa diterimanya adalah keputusan Dila yang memilih untuk pergi dengan pria yang bahkan dikatakannya sudah menghancurkan hatinya sangat dalam itu. Ibunda Aldila Jelita pun mengingat kembali bagaimana sakitnya ia melahirkan Dila yang saat itu lahir dalam usia kandungan 10 bulan dan mengalami sakit hingga nyaris meninggal dunia. Kini memilih pergi bersama Indra Bekti. Posisi Dila kita balik yuk. Saya jadi Dila, Dila jadi saya. Posisi Dila dikhianatin oleh anaknya seperti ini. Dia mengandung 9 bulan. Dila punya kelainan. Paru-parunya kecil. Muntah darah. Di antara 4. Semuanya ngiri dengan saya sangat care sama Dila. Kenapa saya 13 tahun mengabdi sama Dila? Karena I know dia tuh bisa pingsan, bisa keluar darah, bisa nggak punya nafas. Dila sudah 4 tahun, hampir koma, hampir gone. Apalagi di Malaysia, sudah koma. Karena paru-parunya. Karena saya lahirkan 10 bulan. Jadi I feel responsibility for Dila. Karena saya sebagai ibu tidak memberikan dia kesehatan yang baik waktu saya hamil. Saya bilang, I stand by you. I stand by you. Dan waktu suami saya orang UK, get me one we go to Dubai, have fun. Saya bilang, sorry, you can go, I can stay. Itu saya tukar kebahagiaan saya demi Dila, demi Daphne dan Abel. Itu. Jadi, for now, Bekti menyakiti saya sangat dalam. Sangat dalam. Tidak cukup sampai di situ. Ibunda Aldila Jelita pun mengingatkan kembali bagaimana seseorang pria yang sudah diberikannya keistimewaan mempersunting anaknya
tapi malah berlaku tak gentle, yaitu tak mau menemui dirinya ketika keduanya sepakat untuk bercerai. Hal inilah yang cukup menjadi kekecewaan yang amat mendalam di hati Ibunda Aldila Jelita, yang padahal sebelumnya saat Indra Bekti melamar anaknya dahulu, berperilaku baik dan datang menemuinya saat itu. Menyalakai ibunya, bersedih, satu tetes air mata, dia kena hukum Allah. Ini bukan satu air mata lagi, satu bulan saya menangis untuk keadilan. Karena saya bilang, dia challenge saya. Kalau dia memang dia punya iman, dia mengajak aku tahu bahwa menyalakai ibunya adalah satu perkara besar hubungannya sama Allah. Dia tidak akan kan, dia akan mendengar, oke, mami, saya step up dulu. Karena saya kasih waktu garansi 2 tahun. Bekti, kamu 2 tahun enggak? Karena no talk with Bekti ya. Bekti tidak menghadapi saya secara gentleman. Mestinya kalau dia tahu hukum Islam, dia melamar anak saya, datang. Waktu di Malaysia, dia datang melamar. Tapi waktu dia menceraikan Dila menceraikan dia, apa? Ada dia datang menghadap saya? Atau asistennya si Roy menghadap saya? Atau dari pihak saudara atau family, siapa bilang datang ke rumah saya hadapi? Ibu, maaf, sekarang perceraian anak kita bubar, bla seperti itu. Tidak ada. Nonsense. Sampai mau balik pun, memang si Bekti ada bilang, si Dila, Bekti want to see me. What? For apa untuk Adila? Untuk apa dia ketemu saya? Jadi kalau challenge balik bakalnya ketemu, better tidak. Saya sudah blok kamu, sudah blok Bekti. Hari itu saya blok nomor Dila. No hope, nothing. Kekecewaan Ibunda Aldila Jelita rupanya juga tak hanya menyasar kepada menantunya itu. Ia menambahkan kekecewaannya juga sempat mengalir kepada Cipta, adik Indra Bekti, yang saat itu mengatakan Aldila Jelita anaknya sempat datang menemui keluarga besar Indra Bekti dan meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan dengan menceraikan Indra Bekti. Menurutnya, anaknya sama sekali tak bersalah dengan apa yang dilakukannya itu. Malahan Indra Bektilah sebagai suami yang telah melakukan kesalahan besar yang bahkan berujung kini kemunculan dirinya dan ungkapkan ketidaksetujuannya. Aldila Jelita rujuk dengan Indra Bekti. Hari ini acaranya berjalan lancar. Kemarin memang sempat Bang Indra tuh sama Dila datang ke keluarga besar, menghadap, kemudian mengutarakan rencananya untuk kembali gitu kan. Dan dari Bang Indra dan Dila pun juga sudah menjelaskan, meminta maaf gitu ya untuk apa yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macam. I have broken skill. Arang itu patah. Bisa kamu sambung? No way. No way. Nah, yang lebih benci lagi kemarin itu si Cipta, adiknya si Bekti bilang, Dila minta maaf ke keluarganya Bekti. Anak saya nggak pernah bikin kesalahan. Bekti yang make big mistake. Sorry Bekti Indra Tomo and family. Saya nggak meredoi si Dila ngucapin itu ke keluarga kamu. Anak saya yang dinodai, dihinai, terus si Dila balik ke Bekti, maafkan Dila, don't asking me with the stupid questions. You think? Baru awal aja kan tidak setuju. Bagaimana dengan sampai kemarin dari conference aja dia bilang kan orang bercerai bisa balik lagi. It's okay. Keluarkan hadisnya okay. I believe with that yang dikeluarkan Al-Quran, yang dibicarakan sama Habib. Okay. Tapi kalau menikahkan kembali orang yang sudah rusak, kamu mau anak saya tuh dinikahkan kembali dengan orang yang sudah rusak, yang sudah merusak 13 tahun perkawinannya, udah cerai dibalikin lagi. Ismin ibu yang gila aja itu. Don't sedih lagi, over dan sad. Ya kan? Mana ada anak yang bisa 3 bulan tidak menegur maminya dengan alasan dia bilang because mami blok saya. Dia stupid. Dunia ini nggak canggih. Dia kirim email sama saya, dia kirim something buat saya, dia kirim something. Ada hope, ada harapan, ada usaha untuk memperbaiki kan. Karena tapi dia sudah ketemu stakmat. Sudah jalan mati di depannya itu adalah buntu. Saya tidak terima Bekti
dengan alasan siapa dia. Saya nggak perlu bilang, kalian udah pada tahu lah, baca aja di conference kemarin siapa Bekti. Ya, it's mean stuck mat, dah selesai. Dan berarti buat Dila tinggal pilih, mau pilih laki-laki jahanam itu sama-sama masuk jahanam atau kembali ke maminya, have to jannah. Tapi dia nggak mau. Saat ini oke, you can go, nikmatin aja hidup. Ya kan, mungkin Allah kasih hidayah, mungkin Allah kan kasih hajab. Kita kan Allah alam bisawab, tidak tahu. Tapi doa seorang ibu selalu saya sholat malam, sholat saya tambahkan, ya kan, dengan harapan one day Dila be back to me setelah sadar. Sekarang dia gila. Mungkin kalau dibawa ke onkomilnya, di otaknya dicek, ada something inside the brain. Sementara itu, hal yang kembali cukup disayangkan oleh Ibunda Aldila Jelita adalah terlepas dari nama besarnya sebagai presenter kenamaan tanah air, Ibunda Aldila Jelita menyebutkan bahkan untuk rumah dan mobil pun mantan suami anaknya masih berhutang dan kini disebutkan harus menanggung malu karena rumahnya kembali harus disita oleh bank. Karena itulah ia menganggap Indra Bekti gagal memuluskan tanggung jawabnya kepada dirinya untuk memberikan kehidupan yang baik dan rumah tangga yang bahagia bagi putrinya Aldila Jelita. Sakit hati, saya bilang, saya pengen berteriak ke dunia, tunjukin hartanya si Bekti apa. Rumah yang kita tempati itu, yang di Pondok Cabe, ngutang, masih 2,4 M, sekarang ini di Sitampang. Harta itu? No. Mobil, hutang, dua-duanya hutang. Dan dia berhutang janji dengan diri saya untuk menikahi anak saya dan menafkahi dengan baik secara lahir dan batin. Itu Bekti. Tuntutan kamu di akhirat. Kembali rujuknya biduk rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita memang menjadi kabar bahagia untuk beberapa orang, namun tidak bagi Ibunda Aldila Jelita. Lantas, seperti apa penerawangan Denny Darko melihat emosi yang terus diutarakan oleh Ibunda Aldila Jelita saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, kekecewaan yang amat mendalam serta emosi yang meledak-ledak yang ditunjukkan Ibunda Dila memang sepertinya beralasan. Pasalnya, seperti diceritakan Ibunda Dila sebelumnya, ia harus melakukan segala cara untuk mengurus anaknya, bahkan merelakan kebahagiaannya sendiri untuk bisa hidup. Bahkan menjaga Dila sampai dengan usianya sekarang dan telah memiliki anak. Hal ini rupanya yang dilihat Denny Darko dalam penerawangan kartu tarot saat melihat kemarahan Ibunda Aldila Jelita. Denny Darko melihat sebagai seorang ibu, Ibunda Aldila Jelita ini ingin terus menjaganya dari resiko apapun yang akan menimpanya. Kalau saya kira ya semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitu pula Aldila untuk anaknya. Tapi terkadang memang hal-hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau saya kira di sini kembali sebagai seorang yang dewasa, ini jalan yang ditempuh Aldila dan ini memang yang harus dia ambil. Dan kalau ternyata pun ini tidak disetujui, ya saya kira ini resiko ya. Tapi sebenarnya akan lebih baik jika direstui oleh orang tua terutama ibu. Jadi kalau saya lihat di sini bukan perkara apakah ini direstui atau tidak, tapi kalau saya lihat kurangnya komunikasi. Dan kalau Aldila menjelaskan, saya pikir si ibunya akan merestui. Akhirnya mungkin terkuak ya beberapa hal yang memang selama ini tidak terlihat, dan terus kemudian membuat sang ibunda ini mengeneralisir bahwa hal tersebut ya kan mungkin yang namanya sifat, sikap atau sebuah perbuatan ini kan manusia tempatnya salah. Saat berbuat salah, orang kadang-kadang kan kita itu merasa antipati dan ini tidak akan berubah.
hal seperti itu. Tapi kalau saya kira hal ini tidak bisa dinilai secara objektif. Yang saya duga ini lebih karena ya seorang ibu trauma melihat Aldila ini kan bukan seorang wanita yang usianya sudah 30-an memiliki anak, tapi beliaunya tetap seperti seorang anak kecil. Ibu kan selalu begitu. Dan akhirnya yang terjadi ya dia ingin melindungi anaknya. Daripada ada resiko lagi, mendingan ya nggak usah. Upaya itulah yang kadang dianggap terlalu berlebihan bagi banyak orang. Namun seperti itulah sebenarnya sifat seorang ibu yang menurutnya akan menjaga anaknya sampai akhir hayat. Yang bilang terlalu ikut campur mungkin belum pernah menjadi seorang ibu. Sehingga kalau saya kira ibu itu adalah pekerjaan yang tidak ada pensiunnya sampai akhir hayat tiba. Jadi kalau saya lihat ya ini satu hal yang beralasan. Dan kalaupun ternyata ini harus dilakukan, ya rasakan dulu menjadi ibu, saya pikir mereka pasti akan merasakan hal yang sama. Sementara itu, permasalahan ini tentu sudah menjadi konsumsi halayak ramai sejak Ibunda Dila muncul ke publik. Lantas, apa kata rekan sesama selebriti terkait hal ini? Benarkah besar harapan mereka agar biduk rumah tangga Aldila Djelita dengan Indra Bekti kembali rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sementara itu, permasalahan ini tentu sudah menjadi konsumsi halayak ramai sejak Ibunda Dila muncul ke publik. Lantas, apa kata rekan sesama selebriti terkait hal ini? Benarkah bagi Barbie Kumalasari mendukung Indra Bekti dan Aldila Djelita kembali berdamai meski harus melewati proses panjang berseteru dengan kedua orang tua? Itu dia, gini, kan yang kawin kan bukan orang tuanya, yang menikah kan anaknya udah punya anak lagi. Whatever boroknya Indra pun, semua orang punya borok, nggak ada orang yang sempurna. Kembali lagi, ketika seseorang mau berubah, kenapa sih nggak dikasih kesempatan? Toh yang penting anaknya ditanya, mau nggak? Lo mau nggak Dila? Kalau lo emang pengen, lo merasa masih kuat, masih sanggup menerima kekurangannya, ya sudah, go ahead. Harusnya kan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, rujuk dicoba dulu, namanya menikah kan ibadah ya. Kalaupun ada perceraian, rujuk lagi, menurut aku itu nggak ada masalah, biar saling introspeksi diri. Makanya kan di sidang juga kalau kita cerai ada mediasi. Nah mungkin sekarang mereka semenjak udah pisah kayak oh ya masih ketergantungan ya kan. Nah kalau masih nyaman masa kita ikut campur, nggak boleh, lu gini. Mumpung lo masih muda cari lagi yang terbaik. Ya nggak gitu juga lah, ngarahinnya juga jangan otoriter gitu loh. Biarin aja anak yang memilih, udah gede kok dia ngejalanin. Kalau emang dia mau balikan berarti ada sesuatu yang kita kan nggak tahu, ya kan? Masa kita harus paksa? Ya udah kayak ibaratnya zaman Siti Nurbaya harus dipaksa begini-begini, ya udah nggak zaman kalau kayak gitu. Gitu. Mamaku juga tipe orang yang terserah lu, yang penting lu yang ngejalanin. Gua nggak mau pusing, nggak mau ikut campur. Apapun itu lu yang jalanin, lu yang punya risiko karena lu yang memilih. Ya sudah gitu, serahkan ke anaknya. Jadi dosa kita nanti kalau sebagai orang tua terlalu ikut campur juga dosa. Ya. Kalau menurut aku hal yang baik, kita harus positive thinking di dunia ini. Buat Indra, karena kemarin juga Indra sempat ke rumah aku, ya kan, sempat syuting bareng. Indra juga kasihan banget sebenarnya, masih ketergantungan ya. Jadi menurut aku nggak apa-apa, jalanin. Kalau kalian bisa rujuk, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.